pembelajaran bersama Bapak Fathur di channel Fathur Al-Faruq. By the way, jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat, pelajar, pecinta ilmu dan pendidikan di seluruh penjuru dunia. Pada pertemuan untuk kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel, khususnya pembelahan amitosis dan pembelahan mitosis. Diharapkan pada teman-teman dan sahabat serta pelajar setelah mempelajari materi ini memiliki kemampuan untuk menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk kepada keturunannya. Seorang pelajar itu dikatakan memiliki kemampuan tersebut manakala mampu mencapai kompetensi, yakni mampu merinci proses pembelahan sel secara langsung. Yang kedua, mampu merinci proses pembelahan sel secara tidak langsung, khususnya pembelahan mitosis. Yang ketiga, menentukan tahapan pembelahan tahapan pembelahan mitosis, dan khususnya pada interfase sebelum sel membelah secara mitosis. Bisa kita perhatikan pada gambar di sini disampaikan seseorang yang memotong kukunya, dan kemudian potongan dari kuku ini ditaruh suatu media ya pada kaki tangannya ini, media yang sebagai sumber nutriennya. Setelah diamati beberapa hari, pada 3 hari potongan kuku tadi, yaitu kuku yang dipotong tadi, bisa tumbuh memanjang, dan pada 11 harinya kuku yang pada jari yang dipotong itu ternyata juga bisa memanjang dengan panjang yang luar biasa. Kemudian yang kedua bisa Anda cermati pada gambar yang kedua ini, yaitu seseorang yang terluka, kemudian dilakukan proses pengobatan, penyembuhan. Setelah berlangsung yaitu beberapa hari, bisa kita lihat setelah 7 hari luka tersebut adalah sembuh dan mengatup. Kira-kira apa yang menyebabkan kuku yang dipotong bisa memanjang, tubuh yang terluka bisa sembuh dan mengatup? Baik teman-teman dan sahabat pelajar, pecinta ilmu dan pendidikan, pembelahan sel itu bisa kita lihat yang pertama dari sisi pengertiannya. Pembelahan sel itu adalah proses perbanyakan atau reproduksi atau penambahan jumlah sel. Dari satu sel bisa menjadi 2 sel atau lebih. Kemudian yang kedua, jenis atau macam dari pembelahan sel itu, yang pertama secara langsung. Pembelahan sel secara langsung itu adalah proses pembelahan tanpa melalui tahapan-tahapan pembelahan sel, tanpa melalui proses profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada pembelahan secara langsung ini sering disebut dengan pembelahan amitosis atau disebut dengan pembelahan biner, di mana satu sel menjadi 2 sel yang identik dengan induknya. Pembelahan secara amitosis ini terjadi pada organisme uniseluler tersusun oleh satu sel. Contohnya adalah bakteri yang merupakan uniseluler prokariotik yang tidak memiliki membran inti sel, dan yang kedua protozoa
contoh dari uniseluler eukariotik, yaitu memiliki membran inti sel. Kemudian jenis yang kedua dari pembelahan sel adalah secara tak langsung. Pembelahan secara tak langsung ini adalah proses pembelahan melalui tahapan-tahapan pembelahan sel. Jadi ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Pembelahan secara tak langsung ini terjadi pada organisme multiseluler atau banyak sel. Misalkan masuk dalam kelompok kingdom mamalia, ya, termasuk di dalamnya manusia, kingdom plantae, dunia tumbuhan, kingdom fungi, jamur. Dan juga pada pembelahan secara tak langsung ini ada dua macam. Yang pertama pembelahan mitosis, yaitu di mana pembelahan yang tidak terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom sel anak. Artinya manakala sel induknya itu memiliki kromosom diploid atau 2N, maka sel anakannya juga memiliki jumlah kromosom diploid atau 2N. Manakala selnya itu mengandung atau memiliki kromosom haploid atau N, maka sel anakannya juga memiliki kromosom N atau haploid. Kemudian yang kedua adalah pembelahan meiosis, di mana pembelahan ini terjadi reduksi atau pengurangan jumlah kromosom sel anakannya. Bila sel induknya itu kromosomnya diploid atau 2N, maka sel anakannya akan memiliki kromosom separuh dari sel induknya, yakni menjadi haploid atau N. Bagaimana dampak dari pembelahan sel bagi makhluk hidup baik uniseluler maupun multiseluler? Yang pertama adalah terbentuknya sel gamet atau sel kelamin. Jadi terbentuk sel sperma pada jantan atau laki-laki, ovum pada wanita atau perempuan atau betina, pada terbentuknya serbuk sari pada alat kelamin jantan pada tumbuhan, dan inti kandung lembaga sekunder. Kemudian yang kedua adalah makhluk hidup mengalami pergantian sel yang telah rusak. Jadi termasuk sel-sel yang terluka, ya, sel-sel yang mengelupas, sel-sel yang mengalami pembusukan, kemudian setelah itu diobati, dan kemudian tumbuh sel-sel yang baru. Maka itu masuk dalam dampak terjadinya pembelahan sel. Termasuk juga ekor cecak yang ekornya terputus dan hilang, maka cecak akan membentuk kembali ekornya. Dampak yang ketiga dari pembelahan sel adalah makhluk hidup bisa mengalami reproduksi atau perkembangbiakan. Bakteri, protozoa itu bisa mengalami reproduksi melalui pembelahan sel. Selain itu, pada organisme yang multiseluler, setelah mengalami pembelahan sel maka bisa berdampak terjadinya pertumbuhan. Batang bisa memanjang, akar ujungnya bisa memanjang, daun bisa melebar, kemudian batang bisa membesar, ya, kemudian tulang bisa memanjang, tubuh bisa membesar. Itu diantaranya adalah dampak terjadinya pembelahan sel di dalam tubuh makhluk hidup. Baik, kita lihat sekarang pada pembelahan secara langsung atau amitosis. Misalkan di sini adalah contoh pada bakteri. Bakteri termasuk mikroorganisme yang tidak memiliki membran inti sel atau prokaryotik. Tetapi pada bakteri memiliki materi genetika, yaitu DNA atau yaitu berbentuk cincin yang disebut dengan plasmid. Pada pembelahan amitosis atau binet ini, pada tahapan awal DNA bakteri menempel pada membran plasma. Kemudian DNA bakteri yang menempel pada membran plasma ini akan mengalami replikasi
yaitu perbanyakan dari DNA. Setelah DNA mengalami replikasi, maka DNA tersebut akan memisahkan diri menjadi 2 DNA. Prosesnya disebut dengan karyokinesis, yaitu di mana inti sel atau pada organisme ini adalah materi DNA akan membelah menjadikan 2. Selanjutnya, sel yang memiliki 2 materi DNA tersebut akan memisahkan diri menjadi 2 sel. Prosesnya disebut dengan sitokinesis, di mana satu sel akan menjadi 2 sel. Jadi, sekali terjadi pembelahan amitosis, maka satu sel bakteri akan menjadikan 2 sel bakteri. Bila sel bakteri ini dalam satu waktu itu misalkan membelah, maka satu selnya akan menjadikan 2 sel. Bila bakteri mengalami pembelahan amitosis 2 kali, maka jumlah dari sel anakan bakteri menjadi 4 sel. Atau bisa dicari dengan rumus 2 pangkat N. Di mana N itu adalah yaitu jumlah kali pembelahan. Satu bakteri mengalami 2 kali pembelahan sel, berarti 2 pangkat 2 jumlah sel anakannya sama dengan 4. Sekarang kita lanjutkan pada pembelahan secara tak langsung atau mitosis. Sel sebelum mengalami pembelahan mitosis itu mengalami 2 keadaan. Yang pertama adalah interfase dan yang kedua adalah fase mitosis. Pada fase interfase yang sering dikatakan istirahat, fase istirahat, walaupun tidak tepat. Kenapa? Karena pada interfase ini sebenarnya masih terjadi proses yang cukup banyak sekali. Dan hakikatnya sel itu yang telah melakukan metabolisme itu pada fase interfase. Pada interfase ada 3 subfase. Yang pertama yaitu subfase G1, growth 1. Yang kedua fase S, sintesis. Dan yang ketiga adalah fase G2 atau gap 2. Pada subfase G1 terjadi pertumbuhan dan perkembangan sel. Sel-sel akan mengalami penambahan ukuran, volume sel, sehingga terjadi pembesaran. Yang kedua terjadi peningkatan aktivitas enzim. Dan yang ketiga terjadi pembelahan organel sel. Jadi organel sel yang ada di dalam sel akan mengalami perbanyakan. Jadi misalkan mitokondria dalam satu sel normalnya misalkan ada 6, maka pada saat yaitu G1 ini mitokondria akan diperbanyak menjadikan 12. Kemudian pada subfase S yaitu sintesis, ini terjadi sintesis atau replikasi atau duplikasi DNA. Pada subfase ketiga yaitu G2 terjadi sintesis protein, pembentukan protein, menghasilkan enzim, terjadi metabolisme di dalam tubuh, proses-proses organel sel melakukan fungsi di dalam sel, kemudian persiapan pembelahan sel dan pembelahan organel sel. Manakala pada subfase G1 organel sel belum lengkap, maka nanti akan dilengkapi pada G2. Kemudian siklus sel yang kedua pada tahap ini yaitu fase mitotik. Pada fase mitotik atau pembelahan mitosis ini terjadi 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Baik, pada pembelahan mitosis kita akan bahas yang pertama nanti tempat terjadinya, yang kedua tujuan dari pembelahan mitosis, yang ketiga proses pembelahan, yang keempat fase pembelahan, dan yang terakhir hasil pembelahan mitosis. Pada tempat terjadinya pembelahan mitosis itu terjadi pada sel tubuh atau sel somatis. Di mana jika pada organisme multiseluler, misalkan dunia tumbuhan plantae, terjadi pada sel meristem. Apakah pada meristem apikal, ujung batang, ujung akar,
yang menyebabkan batang bisa manjang, akar bisa manjang, atau juga pada sel meristem sekunder, yaitu pada kambium, sehingga tubuh atau batang dari tanaman itu bisa membesar. Sel somatis juga terjadi pada kelompok animalia hewan termasuk manusia. Seluruh tubuh hewan dan manusia itu bisa melakukan pembelahan mitosis. Pembentukan sel darah merah, pembentukan sel darah putih, regenerasi pada sel epitel, kemudian tulang keras bisa memanjang, ya. Jadi seseorang bisa tinggi, bisa membesar, itu termasuk sel somatis. Tumbuhnya rambut, tumbuhnya kuku, dan seterusnya. Nah, apa tujuan pembelahan mitosis? Tujuannya adalah untuk pertumbuhan. Yang kedua, mengganti sel-sel yang telah rusak atau aus. Yang ketiga, melakukan kemampuan regenerasi dan restitusi. Jadi sel-sel akan bisa tumbuh kembali. Contoh misalkan pada cacing. Ketika cacing itu dipotong menjadikan 2, maka bagian yang hilang akan tumbuh kembali. Itu adalah kemampuan regenerasi dengan proses pembelahan mitosis. Sementara itu proses pembelahan sel pada mitosis berlangsung 1 kali dengan 4 fase. Apa 4 fase pembelahan mitosis? Yang pertama, profase. Bisa kita lihat pada gambar ini adalah gambar dari profase akhir, ya, dengan ciri benang kromatin memendek dan menebal menjadi kromosom. Tiap kromosom mengadakan replikasi atau perbanyakan menghasilkan kromatid. Sentriol pada sel hewan mulai memisah dan mengarahkan benang-benang gelendong. Dan pada akhir profase ditandai dengan membran inti telah lenyap, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol. Fase pembelahan yang kedua adalah metafase. Bisa kita lihat pada gambar metafase ini bahwa kromosom-kromosom tadi akan berjajar di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Jadi di tengah. Kenapa bisa seperti ini? Karena kromosom-kromosom ini akan ditarik oleh spindle atau benang-benang pembelahan atau gelondong pembelahan yang ditarik oleh kedua sentriol berada pada kutub yang berlawanan. Fase yang ketiga adalah anafase, di mana kromosom-kromosom yang asalnya terletak pada bidang ekuator atau bidang pembelahan akan memisahkan menjadikan 2 kromatid, ya, 2 kromatid, yakni pembelahan inti dan kromatid memisahkan diri menuju ke kutub yang berlawanan. Dan fase yang keempat, telofase, ini ada 2 peristiwa. Yang pertama adalah yaitu kromatid akan berubah menjadi kromatin, spindle atau gelendong pembelahan akan lenyap, membran inti terbentuk kembali, dan materi inti akan terbentuk menjadikan 2 yang disebut dengan karyokinesis. Kemudian sel-sel pada telofase akan membelah menjadikan 2 sel anakan yang disebut dengan peristiwa sitokinesis. Jadi pada sel anakan ini memiliki jumlah kromosom dengan sel induknya. Bila sel induk ini 2N diploid, maka masing-masing dari 2 sel anakan pembelahan mitosis memiliki kromosom 2N atau diploid. Kemudian hasil pembelahannya yaitu 1 sel menjadikan 2 sel. Sel anak memiliki jumlah kromosom sama dengan sel induknya. Jadi sel induk diploid, sel anakannya diploid. Kemudian sifat dari sel anakan sama atau identik dengan sel induknya. Teman-teman dan sahabat serta para pelajar yang ada di muka bumi ini, pecinta ilmu dan pecinta pendidikan, mari kita cermati setelah kita mempelajari tentang fase-fase pada pembelahan mitosis. Saya tampilkan di sini gambar dari pembelahan mitosis. Yang pertama ini adalah
di mana di dalam inti sel terbentuk adanya serabut-serabut benang halus yang dinamakan dengan kromatin, merupakan profase awal dari sebuah sel. Kemudian yang kedua, kromatin menebal menjadikan kromosom. Kemudian membran inti sudah mulai melenyap. Kemudian sentrosom sudah menjadi 2 sentriol dan menuju ke arah kutub yang berlawanan, maka ini adalah tahapan profase akhir. Selanjutnya adalah di mana kromosom-kromosom berada di bidang ekuator. Ya, ini adalah pada tahapan fase metafase, yaitu ciri khasnya apa? Kromosom berada di bidang ekuator atau bidang pembelahan. Selanjutnya adalah dicermati di sini kromosom membelah menjadikan 2 kromatid dan memisahkan diri menuju ke arah kutub yang berlawanan. Ini merupakan ciri khas dari anafase. Setelah itu kromatid coba dicermati akan menjadi benang-benang halus kembali yang disebut dengan kromatin. Ya, 1 inti menjadikan 2 inti. Maka ini adalah telofase awal dengan proses karyokinesis. Kemudian setelah itu adalah 1 sel ini yang memiliki 2 inti ini, kemudian selnya memisah menjadikan 2. Ini adalah tahapan telofase akhir. Teman-teman dan sahabat, para pelajar di muka bumi, pecinta ilmu dan pendidikan yang dirahmati oleh Allah. Sekarang kita untuk memahami lebih jauh lagi pada pembelahan mitosis pada gambar ini, ya, pada tahap awal ini adalah tahapan interfase, kemudian profase, ya, kemudian prometafase, jadi sebelum masuk ke metafase. Kemudian ini adalah metafase, kemudian anafase di mana kromosom sudah memisahkan diri jadi 2 kromatid dan bergerak menuju ke arah berlawanan. Kemudian telofase awal di mana kromatid tadi sudah berada di kutub yang berlawanan dan sudah membentuk yaitu 2 inti, dan pada akhirnya telofase akhir 1 sel menjadikan 2 sel. Baik, sekarang kita lanjutkan pada bagaimana sih perbedaan telofase pada sel hewan dan telofase pada sel tumbuhan. Coba dicermati di sini, pada tahap awal ini adalah terjadinya sitokinesis pada sel hewan. Jadi saat sel itu mengalami invaginasi, jadi ini perlubukan ke arah dalam, ya, invaginasi mengkerut, ya, kemudian menjadikan 2 sel. Berbeda dengan yaitu sitokinesis pada sel tumbuhan. Jadi membran sel tidak mengkerut, tetapi terbentuk namanya bidang pembelahan sel yang ada di tengah ini. Jadi bidang pembelahan sel. Dari bidang pembelahan sel inilah kemudian terbentuklah yaitu 2 bagian sel, ya, 2 bagian sel dari tumbuhan. Jadi yang membedakan adalah terjadi perlekukan pada sitokinesis sel hewan, ya, telofase. Ya, kemudian kalau pada tumbuhan hanya terbentuk bidang pembelahan sel. Baik, untuk memperdalam kemampuan dari teman-teman dan sahabat para pelajar pecinta ilmu dan pendidikan, silakan dikerjakan di buku catatan. Ada 6 soal. Yang pertama, saat ibu melahirkan anak dengan operasi sesar, setelah 2 tahun bekas operasi sesar itu bisa menyambung menjadi 1. Bagaimana pendapat kalian atas kejadian tersebut?
Yang kedua, berdasarkan gambar proses pembelahan amitosis dan mitosis yang sudah dipaparkan, buatlah perbandingan antara proses pembelahan amitosis dan mitosis. Yang ketiga, dalam siklus sel, sebelum pembelahan mitosis terdapat 3 subfase. Bagaimana peranan interfase dalam mempersiapkan sel untuk melakukan pembelahan mitosis? Yang keempat, buatlah gambar 4 fase pembelahan mitosis: profase, metafase, anafase, dan telofase, dan tuliskan ciri khas masing-masing fase tersebut. Yang kelima, seorang ahli bakteriologi mengembangkan starter 2 sel bakteri Acetobacter pseudomonas untuk membuat nata de coco. Bila suatu 2 sel bakteri tersebut dalam 5 menit mengalami pembelahan mitosis 2 kali, berapakah jumlah sel bakteri Acetobacter pseudomonas setelah 30 menit? Yang keenam, pembelahan mitosis dapat berlangsung pada sel tumbuhan dan sel hewan. Uraikanlah perbedaan fase telofase pada sel tumbuhan dan sel hewan. Demikian 6 soal, silakan teman-teman dan sahabat serta para pelajar dicoba untuk menjawabnya di buku catatan. Semoga apa yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga berguna bagi kita semuanya dalam memahami kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.